Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 mata kuliah Ekonomi Sumber Daya Manusia dan Kependudukan Program Studi Ekonomi Pembangunan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta akan memaparkan materi mengenai ekonomi SDM serta hubungannya dengan ekonomi pembangunan dan penduduk, disertai 3 kajian empiris. Next. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Saya Tanzila Misal Rushepi, NIM 013, Siva Zara Kamila, NIM 015, Farah Wivia Anggraini, NIM 033, Nurantika Kulka, NIM 035, Eva Andriani SP, NIM 061, Sabila Fasalna Wahyudi, NIM 088. Next. Ekonomi sumber daya manusia atau ketenagakerjaan didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang perilaku manusia baik perorangan maupun agregatif dalam usahanya memperoleh pekerjaan dan pendapatan atas hasil jeripayanya di pasar tenaga kerja. Di sisi lain, juga akan dibahas tentang bagaimana perilaku pengusaha perorangan maupun secara agregatif dalam usahanya memperoleh pekerja yang sesuai dengan kebutuhannya dan tetap didasarkan atas pertimbangan memperoleh laba. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai ruang lingkup ekonomi sumber daya manusia. Ekonomi sumber daya manusia itu mempelajari tentang berbagai hal, yaitu perencanaan sumber daya manusia atau human resource planning. Yang kedua adalah ekonomi ketenagakerjaan atau labor economics. Dan yang terakhir adalah ekonomi kependudukan atau population economics. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai hubungan ekonomi sumber daya manusia dengan ekonomi pembangunan. Dalam ekonomi tradisional, jumlah penduduk, baik secara kuantitas maupun kualitas, adalah motor penggerak perekonomian. Kuantitas yang berdaya beli adalah demand side untuk pasar barang dan jasa, dan supply side dari pasar tenaga kerja non-skill. Sedangkan kualitas berpengaruh pada output supply side, baik pasar barang dan jasa maupun juga untuk pasar tenaga terdidik. Pada masa era globalisasi dan menuju kehidupan manusia yang madani, jumlah penduduk, baik kuantitas maupun kualitas, merupakan hasil perencanaan dan rekayasa kebutuhan tenaga kerja di masa mendatang untuk meningkatkan daya saing dalam meraih peluang dan kesempatan, khususnya menarik modal dan membuka kesempatan berusaha serta lapangan pekerjaan. Tenaga kerja yang berkualitas, produktif, dan efisien dapat meningkatkan daya saing yang mengundang datangnya modal, membuka usaha dan pemasaran baru, serta lapangan pekerjaan yang pada akhirnya meningkatkan daya beli dan tingkat pendidikan masyarakat, disertai dengan kemampuan dalam penguasaan iptek dan kelembagaan ekonomi, adalah output dari rekayasa dan perencanaan sumber daya manusia dalam pembangunan ekonomi. Saya akan melanjutkan pemaparan dari Syifa. Nah, jadi tenaga kerja dalam masyarakat merupakan salah satu faktor yang potensial untuk pembangunan ekonomi secara keseluruhan. Jumlah penduduk yang besar seperti Indonesia, Amerika, India, Cina, dan lain-lain akan menentukan percepatan laju pertumbuhan ekonomi, baik melalui pengukuran produktivitas maupun melalui pengukuran pendapatan per kapita. Selain itu, kesempatan kerja yang tersedia dan kualitas tenaga kerja yang digunakan akan menentukan proses pembangunan ekonomi. Dengan demikian, tenaga kerja merupakan sumber daya untuk menjalankan proses produksi dan juga distribusi barang dan jasa. Adanya kebutuhan tenaga kerja oleh perusahaan di satu pihak, dan adanya persediaan atau penawaran tenaga kerja di pihak yang lain mengakibatkan timbulnya pasar tenaga kerja yang merupakan tempat di mana permintaan dan penawaran tenaga kerja bertemu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai ekonomi sumber daya manusia dan penduduk. Pasar tenaga kerja adalah bagian dari pasar faktor produksi.
Setiap unsur pembentuk dalam pasar faktor-faktor produksi tersebut sebagian besar berasal dari sektor rumah tangga yang berupa tanah, keahlian atau skill, kemampuan manajerial, serta modal. Dalam perekonomian terjadi interaksi antar individu yang berupa aktivitas ekonomi, antara lain konsumsi, investasi, penawaran tenaga kerja, dan lain sebagainya. Besar kecilnya perekonomian ini tergantung kepada kemampuan individu-individu dalam perekonomian untuk berproduksi. Yang artinya, produksi tidak hanya merupakan proses pengolahan bahan baku menjadi barang akhir saja, tetapi produksi merupakan proses pembentukan nilai tambah bagi setiap individu. Salah satu ukuran penilaian kemampuan produksi menggunakan produktivitas. Secara sederhana, makna produktivitas ini dapat dijabarkan sebagai kemampuan setiap individu untuk melakukan produksi secara optimal. Melalui sudut pandang makroekonomi, produktivitas diukur dengan menggunakan pendekatan kependudukan. Pengukuran ini melibatkan banyak unsur dalam penduduk, antara lain agama, budaya, unsur geografis, politik, dan keamanan. Penduduk merupakan sumber tenaga kerja manusia. Apabila tenaga kerja bekerja, maka ia akan memperoleh upah atau gaji yang merupakan imbalan atas jasanya. Tenaga kerja akan menghasilkan barang dan jasa yang selanjutnya akan diarahkan ke pasar barang dan jasa. Di pasar barang dan jasa, timbul permintaan barang dan jasa oleh penduduk. Untuk memperoleh barang dan jasa, penduduk harus membayar harga atas barang atau jasa tersebut. Pembayaran pada umumnya diperoleh dari pendapatannya atas kontribusinya di dalam proses produksi. Pada gambar tersebut menjelaskan aliran uang dalam perekonomian. Selanjutnya akan dibahas kondisi di Indonesia, yaitu kajian empirisnya. Baik, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, koperasi, dan usaha kecil menengah di Jawa Barat. Peningkatan daya saing koperasi tidak terlepas dari kemampuan koperasi untuk membiayai faktor input yang memenuhi kapasitas optimal produksi untuk menentukan harga yang bersaing. Produksi pelayanan yang kurang optimal akan menyebabkan terjadinya biaya tinggi per satuan unit produk pelayanan yang dihasilkan. Pelatihan peningkatan kapasitas sumber daya manusia koperasi dan usaha kecil menengah di Jawa Barat dilakukan dengan rincian kegiatan sebagai berikut. Tahapan persiapan. Merencanakan program pelatihan berkoordinasi dengan pihak yang berkepentingan, penetapan peserta pelatihan, instruktur, narasumber, akomodasi, serta hal lainnya yang menunjang kegiatan. Kedua, penyempurnaan paduan pelatihan. Kewajibannya dan anggota merasakan adanya manfaat serta pelayanan yang prima dari koperasi. Ketiga, pelaksanaan pelatihan dengan fokus materi pada pengembangan usaha koperasi dan usaha kecil menengah. Keempat, kegiatan pasca pelatihan, evaluasi, monitoring, dan pelaporan. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan penjelasan dari kajian empiris yang pertama ini. Jadi, hasil yang ingin dicapai dari penyelenggaraan pelatihan peningkatan kapasitas sumber daya manusia koperasi dan usaha kecil menengah ini adalah yang pertama, yaitu terciptanya peningkatan kompetensi pengurus koperasi dan pelaku usaha kecil menengah yang diharapkan nantinya akan memiliki pengetahuan. Yang kedua, yaitu keterampilan dan kemampuan mengelola usaha agar pengembangan usahanya itu dapat berkelanjutan dan tercapai. Pelaksanaan kegiatan pelatihan dilaksanakan di UPTD Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian dan Wirausaha Provinsi Jawa Barat dengan narasumber dan instruktur yang sudah berpengalaman dan mempunyai kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan pelatihan dalam mendidik sumber daya manusia di bidang perkoperasian dan usaha kecil menengah.
Next. Iya, selanjutnya saya akan menjelaskan kajian empiris mengenai pengaruh pengembangan sumber daya manusia terhadap kinerja pegawai pada Sekretariat Badan Koordinasi, Promosi, dan Penanaman Modal Daerah atau BKKPMD Provinsi Jawa Barat. Tingkatan kinerja pegawai maupun organisasi secara menyeluruh tidak bisa dilepaskan dari tingkat kemampuan dan kompetensi pegawai dalam menjalankan tugasnya. Sumber daya manusia adalah aset yang paling penting dalam organisasi. Kemampuan pegawai menjadi tolak ukur untuk menjadi sebuah tujuan organisasi. Sumber manusia yang berkualitas tercipta melalui usaha yang terorganisasi dari kesadaran setiap individu dan lingkungan organisasi. Pengetahuan pegawai yang lemah merupakan penghambat bagi suksesnya pekerjaan organisasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis besarnya pengaruh pengembangan sumber daya manusia terhadap kinerja 31 responden pegawai pada Sekretariat Badan Koordinasi, Promosi, dan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Barat, serta mengembangkan tingkatan-tingkatan pengembangan sumber daya manusia dan kinerja pegawai pada Sekretariat Badan Koordinasi, Promosi, dan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Barat. Penelitian ini mengkaji mengenai rendahnya kinerja pegawai yang diduga disebabkan oleh belum dijalankannya tingkatan-tingkatan pengembangan sumber daya manusia secara penuh. Selanjutnya, berdasarkan pokok permasalahan tersebut, dirumuskan identifikasi masalah yaitu sebagai berikut. Yang pertama, berapa besar pengaruh pengembangan sumber daya manusia terhadap kinerja pegawai pada Sekretariat Badan Koordinasi, Promosi, dan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Barat. Yang kedua, berapa besar pengaruh pengembangan sumber daya manusia yang ditentukan tingkatan-tingkatan pengembangan sumber daya manusia yang meliputi tingkatan reactions, tingkatan learning, tingkatan behavior, tingkatan organization result, serta tingkatan cost effectivity terhadap kinerja pegawai pada Sekretariat Badan Koordinasi, Promosi, dan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Barat. Selanjutnya, penelitian ini dirancang dengan mencari korelasi uji validitas melalui analisis korelasi person dan penyajian data melalui path analysis. Dari hasil analisis korelasi person, pengaruh langsung dari pengembangan sumber daya manusia terhadap kinerja pegawai digambarkan oleh diagram tersebut. Nah, dari diagram tersebut dapat dijelaskan bahwa terdapat pengaruh langsung antara variabel X terhadap Y, yaitu sebesar 60,36%. Sementara pengaruh langsung terhadap variabel lain atau E, yaitu sebesar 39,64%. Pada pengujian ini dapat diketahui variabel langsung pengembangan sumber daya manusia atau X mempengaruhi kinerja pegawai atau Y. Hasil ini menunjukkan bahwa pengembangan sumber daya manusia dalam organisasi sangat diperlukan. Hal ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Noto Atmojo, bahwa pengembangan sumber daya manusia merupakan suatu proses peningkatan kualitas atau kemampuan manusia dalam rangka mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan. Sumber daya manusia merupakan variabel yang berpengaruh dominan terhadap kinerja pegawai. Pengembangan sumber daya manusia diperlukan agar pegawai mengetahui kewajiban dan tanggung jawabnya. Hal ini berarti pegawai mengetahui apa yang akan dikerjakan dalam organisasi. Pemahaman perilaku. Next, Bill. Selanjutnya adalah kajian empiris mengenai pengaruh tingkat pengangguran
tingkat pendidikan dan laju pertumbuhan penduduk terhadap tingkat kemiskinan penduduk Provinsi Jawa Barat tahun 2015 sampai tahun 2020. Indonesia adalah negara berkembang, maka masalah kemiskinan merupakan masalah yang penting dan pokok dalam upaya pembangunannya. Keberagaman pandangan tentang kemiskinan menunjukkan bahwa kemiskinan merupakan fenomena multidimensi. Kemiskinan akan membatasi kemampuan individu untuk tetap sehat dan mengembangkan keterampilannya. Salah satu provinsi di Indonesia yang mengalami peningkatan tingkat kemiskinan adalah Provinsi Jawa Barat. Berdasarkan dari tabel 1, di tahun 2020, Provinsi Jawa Barat termasuk dalam 5 provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Indonesia. Adapun penyebab peningkatan penduduk miskin di Provinsi Jawa Barat adalah karena meningkatnya jumlah pengangguran di Provinsi Jawa Barat. Pengangguran adalah masalah ketenaga kerjaan yang sering dihadapi oleh setiap negara. Pengangguran merupakan masalah yang sangat kompleks karena mempengaruhi sekaligus dipengaruhi oleh banyak faktor. Salah satu faktornya adalah populasi penduduk Indonesia yang besar, sehingga memunculkan angkatan kerja baru tiap tahunnya dan berdampak pada tingkat pengangguran. Secara teoritis, tingkat kemiskinan akan bergerak mengikuti tingkat pengangguran. Indikator yang digunakan untuk mengukur pengangguran dalam penelitian ini adalah tingkat pengangguran terbuka, atau TPT. Provinsi Jawa Barat juga termasuk ke dalam kategori provinsi dengan jumlah pengangguran terbanyak di Indonesia. Berdasarkan dari tabel 2, di tahun 2020, Provinsi Jawa Barat juga termasuk ke dalam 5 provinsi dengan tingkat pengangguran terbanyak di Indonesia, yaitu sebesar 10,46%. Dengan banyaknya tingkat pengangguran, menyebabkan peningkatan pula terhadap penduduk miskin. Penyebab lain meningkatnya tingkat kemiskinan adalah rendahnya tingkat pendidikan. Teori pertumbuhan modern menekankan pentingnya peranan pemerintah terutama dalam meningkatkan pembangunan modal manusia atau human capital melalui pendidikan dalam rangka mendorong dan meningkatkan produktivitas, di mana pertumbuhan produktivitas tersebut pada gilirannya merupakan motor penggerak pertumbuhan ekonomi. Modal manusia dalam terminologi ekonomi digunakan untuk bidang pendidikan dan berbagai kapasitas manusia lainnya yang ketika bertambah dapat meningkatkan produktivitas, karena pendidikan memainkan kunci dalam kemajuan perekonomian di suatu negara. Penting untuk memahami bahwa kemiskinan bisa mengakibatkan kebodohan dan kebodohan jelas identik dengan kemiskinan. Hubungan pendidikan dengan kemiskinan sangat berpengaruh, karena semakin tinggi pendidikan seseorang, maka keahlian juga meningkat, sehingga mendorong produktivitas kerja. Berdasarkan dari tabel 3, Provinsi Jawa Barat termasuk ke dalam 10 besar provinsi yang tingkat pendidikannya paling rendah di periode tahun 2020. Indikator untuk mengukur tingkat pendidikan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan angka partisipasi murni. Angka tersebut menunjukkan seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah memanfaatkan fasilitas pendidikan sesuai pada jenjang pendidikannya. Pemicu meningkatnya angka kemiskinan juga disebabkan oleh jumlah penduduk. Perkembangan jumlah penduduk bisa menjadi faktor pendorong dan penghambat pembangunan. Disebut faktor pendorong karena pertama, memungkinkan semakin banyaknya tenaga kerja. Kedua, perluasan pasar, karena luas pasar barang dan jasa ditentukan oleh dua faktor penting, yaitu pendapatan masyarakat dan jumlah penduduk. Sedangkan penduduk disebut faktor penghambat pembangunan karena akan menurunkan produktivitas dan akan terdapat banyak pengangguran. Pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali dapat mengakibatkan tingkat tidak tercapainya tujuan pembangunan ekonomi, yaitu kesejahteraan rakyat, serta menekan akan angka kemiskinan. Jawa Barat merupakan salah satu provinsi yang jumlah penduduknya terbanyak di Indonesia. Dan karena jumlah penduduknya banyak, menyebabkan Jawa Barat menjadi provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi ketiga di Indonesia, yaitu sebesar 3,92 juta jiwa. Next. Berikut merupakan hasil yang didapatkan yang menghasilkan beberapa uji yang dilakukan dengan bantuan aplikasi SPSS sebagai berikut. Pada uji normalitas, berdasarkan tabel 4 di atas, diketahui bahwa nilai ASYMP fit to TWT sebesar 0,200 yang artinya lebih besar dari 0,05
maka dapat disimpulkan bahwa data pada penelitian ini berdistribusi normal dan asumsi normalitas terpenuhi. Pada uji multikolinearitas pada tabel 5 diperoleh nilai tolerance yang lebih besar dari 0,1 dan PIP yang lebih kecil dari 10, yang artinya bahwa dari data tersebut tidak terjadi multikolinearitas antara variabel bebas dan variabel terikat. Pada uji simultan atau uji F, berdasarkan tabel 6 tersebut, menunjukkan nilai signifikasi sebesar 0,001, yang artinya kurang dari 0,05, artinya semua variabel independen, yaitu tingkat pengangguran, tingkat pendidikan, dan laju pertumbuhan penduduk, berpengaruh secara simultan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2015 sampai 2020. Pada uji regresi dan koefisien determinasi, berdasarkan tabel 7 tersebut, diperoleh nilai koefisien determinasi atau pada adjusted R-square sebesar 0,998. Nilai tersebut menunjukkan bahwa variabel independen memberikan pengaruh sebesar 99,8% terhadap variabel dependen, sedangkan sisanya sebesar 0,2% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti di dalam penelitian ini. Berdasarkan hasil penelitian, menunjukkan secara parsial semua variabel, baik variabel tingkat pengangguran, tingkat pendidikan, dan laju pertumbuhan penduduk berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Barat tahun 2015 sampai 2020. Begitu pula secara simultan, hasil penelitian ini berpengaruh positif dan signifikan. Dengan nilai koefisien determinasi sebesar 0,9999 yang artinya bahwa 99,9% variabel kemiskinan dapat dipengaruhi dari tingkat pengangguran, tingkat pendidikan, dan laju pertumbuhan penduduk. Sedangkan sisanya sebesar 0,1% dapat dijelaskan oleh variabel lain di mana semakin tinggi pula tingkat kemiskinan, semakin rendahnya tingkat pendidikan, semakin tinggi pula tingkat kemiskinan, dan semakin tinggi laju pertumbuhan penduduk, peluang untuk meningkatkan tingkat kemiskinan semakin besar. Kesimpulannya, ekonomi sumber daya manusia atau ekonomi ketenagakerjaan mempelajari bagaimana pasar tenaga kerja bekerja. Dalam pasar tenaga kerja ada 3 pelaku penting dalam pasar, yaitu pekerja, perusahaan, dan pemerintah yang memiliki fungsi serta peranannya masing-masing. Tujuan pembangunan Indonesia saat ini ditujukan kepada pembangunan kualitas manusia. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami, semoga dapat membantu. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe to this channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.